Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sila Suryani, MSc SPAN dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi FK Unsud akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Video ini saya buat dalam rangka melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Kurikulum PPDS di anestesi mengacu kepada kurikulum yang diterbitkan oleh KATI, di mana satu mata kuliah itu terdiri dari beberapa modul. Modul yang saya ampu termasuk ke dalam mata kuliah anestesi perioperatif, di mana 3 modul lainnya yaitu persiapan obat dan alat, anestesi umum, dan pengelolaan nyeri. Maka di sini saya akan mempresentasikan yang pertama deskripsi modul, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, metode dan bentuk pembelajaran, materi dan rundown pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman video proses pengajaran. Identitas mata kuliah anestesi perioperatif ini diberikan di semester 1 dengan kode KUM 1102 dengan status wajib. Total bobot SKS 8 SKS, mata kuliah persyaratan tidak ada, terdiri dari 4 modul. Yang pertama modul kedokteran perioperatif 1 diampu oleh saya sendiri. Kemudian modul anestesi umum diampu oleh Dr. Tendi Novara, modul persiapan obat dan alat diampu oleh Dr. Wisnu Pramono, kemudian modul manajemen nyeri diampu oleh Dr. Aunan Rofiq. Deskripsi modul kedokteran perioperatif 1 diberikan di semester 1. Modul ini berjalan selama 10 minggu dengan metode hybrid, di mana kuliah dan diskusi dilakukan secara daring dan praktek secara luring. Dalam modul ini, mahasiswa mempelajari tentang evaluasi perioperatif, penata laksanaan perioperatif pasien dan kelainan fungsi organ ringan, gangguan keseimbangan elektrolit, dan asam basa. Capaian mata kuliah untuk modul kedokteran perioperatif 1 dari segi kognitif yaitu mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan perioperatif, termasuk penata laksanaan pre, durante, dan pasca operasi pada pasien dengan gangguan fungsi ringan pada jantung, paru, dan otak, pada pasien dengan diabetes, gangguan fungsi hepar, insufisi adrenal, dan salah gizi, pada pasien dengan gangguan elektrolit, dan pada pasien dengan gangguan keseimbangan cairan dan asam basa. Dari segi psikomotor, mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan perioperatif, penata laksanaan pre, durante, dan pasca operatif pada pasien dengan gangguan fungsi ringan pada jantung, paru, dan otak, pasien dengan diabetes, gangguan fungsi hepar, insufisi adrenal, dan salah gizi, pasien dengan gangguan elektrolit, dan pasien dengan gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Dari segi afektif, mahasiswa mampu bersikap profesional terhadap penderita atau keluarga, staf didik, dan kolega, para medis dan non-paramedis, mampu bersikap disiplin dan bertanggung jawab, taat mengisi dokumen rekam medis, mampu berkomunikasi pada penderita atau keluarga, staf medik dan kolega, para medis dan non-paramedis secara jujur, terbuka, dan baik, mampu bekerja sama yang baik dengan penderita atau keluarga, staf medik dan kolega, para medis dan non-paramedis, mampu bekerja sama dalam bentuk tim secara harmonis untuk pelayanan yang optimal, dan mampu mengikuti menjalankan kaedah-kaedah keselamatan pasien. Metode pembelajaran yang digunakan pada modul ini, yang pertama adalah tugas belajar atau belajar mandiri, kemudian kuliah dan case-based discussion, tugas ilmiah, dan praktik. Bentuk pembelajaran, kuliah dan diskusi kasus berlangsung selama 10 minggu, 10 kali tatap muka. Praktek atau tata kelola kasus dilakukan oleh mahasiswa setiap hari hands-on ke pasien. Tugas mahasiswa menganalisis dan mengaplikasi pengetahuan dan kemampuan untuk evaluasi preoperatif dan dibahas saat diskusi kasus. Ini materi dan rundown pembelajaran. Dalam seminggu kali pertemuan, setiap minggu terdiri 1 materi, dengan metode pembelajaran, kuliah, atau diskusi 100 menit, dan praktek setiap hari di bawah profesor dosen. Sistem penilaian dan indikator kelulusan ada 3 komponen. Yang pertama komponen kognitif, di mana kita nilai kehadiran kuliah dan diskusi, dan evaluasi akhir dengan CPT, CBD di akhir modul. Psikomotor dengan menggunakan penilaian DOPS, dan penilaian afektif dengan penilaian 360 derajat. Ini masing-masing bobotnya untuk kognitif 50%, psikomotor 30%, dan afektif 20%. Indikator kelulusan, ketepatan menganalisis dan mengaplikasi pengetahuan dan kemampuan untuk evaluasi praktik. Berikut ini adalah video pembelajaran dari materi saya kuliah terakhir, gangguan asam basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya akan ngasih kuliah lagi ya dalam urutan kuliah modul saya ini materi terakhir gangguan keseimbangan asam basa. Sebelum memulai mungkin sudah saya sampaikan di awal modul ada beberapa capaian pembelajaran dalam modul kedokteran perioperatif 1 dan untuk asam basa itu capaian pembelajarannya secara kognitif mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan perioperatif pada pasien gangguan keseimbangan asam basa. Psikomotor, mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan perioperatif pada pasien dengan gangguan keseimbangan asam basa.
learning objektif untuk kuliah kali ini. Yang pertama, dasar-dasar kelainan asam basa, mengenali dan evaluasi gangguan asam basa perioperatif, baik pre, durante, maupun pasca operasi, pemeriksaan analisa gas darah, analisa penyebab gangguan keseimbangan asam basa, menentukan gangguan keseimbangan asam basa, baik yang terkompensasi maupun yang tidak terkompensasi, dan penata laksanaan gangguan asam basa. Materi asam basa ini bukan hal yang baru ya, jadi kita dari S1 juga sudah pernah mendapatkan asam basa, dan waktu kita praktek sebagai dokter umum pasti juga sering mendapatkan pasien dengan gangguan asam basa. Jadi dimulai dari yang pertama itu dasar-dasar kelainan asam basa. Mungkin saya di sini feedback dulu kita ya, refresh dulu. Apa itu asam? Mungkin ada yang bisa menjawab apa ya asam itu ya? Apa kira-kira? Setahu saya asam adalah kondisi di mana tubuh terdapat kelebihan atau kebanyakan ion H+, dokter. Oke. Ya, jadi asam itu betul sebenarnya di suatu senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ di air. Jadi medianya tetap air ya, dia di suatu ion baik suatu senyawa yang terdisosiasi di air dan menghasilkan ion H+ itu disebut asam. Kalau basa, ini selain Afri? Jadi dokter, mungkin dari kalau basa itu suatu senyawa yang menghasilkan ion OH- dokter. Ya. Dalam air. Jadi senyawa di dalam air terdisosiasi dan menghasilkan ion OH- ya. Nah, kalau pH apa? Derajat keasaman mungkin dok. Derajat keasaman. Jadi pH itu logaritma negatif dari ion H+. Jadi ini diciptakan oleh ahli kimia dari Denmark, Søren Peter Sørensen pada tahun 1909, yang berarti log negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Jadi di simbol pH itu singkatan sebenarnya dari potence, power of hydrogen. Jadi yaitu power of hydrogen. Nah, sedikit mengulang kita dulu ya. Kita mengulang bahwa secara histori gangguan asam basa ini pertama kali teorinya itu dikemukakan oleh Henderson Hasselbalch. Jadi kita mengenal dulu rumus pH itu apa? pH itu sama dengan suatu rumus 6,1 ditambah log HCO3 dibagi 0,03 kali PCO2. Nah, HCO3 ini suatu senyawa di dalam tubuh tadi ya yang donor dari OH-. Jadi ini akan berubah ketika terjadi suatu gangguan metabolik. Nah, ketika dia terjadi angka ini abnormal, akan terjadi suatu gangguan metabolik, maka akan dikompensasi oleh paru. Jadi kalau dulu tuh Hasselbalch itu organ buffer utama dari asam basa itu adalah paru dan ginjal ya. HCO3 ini dikontrol oleh ginjal. Ketika dia terjadi masalah, kemudian organ kompensasinya itu adalah paru. Kemudian sedangkan PCO2 ini secara fisiologis akan dikeluarkan melalui paru. Ketika proses pengeluarannya itu terganggu atau produksinya berlebih, maka ini juga akan mengganggu keseimbangan asam basa, sehingga respon tubuh utama itu akan kompensasi dulu oleh respiratori. Ini ya, ini masih rangkaian dari Henderson Hasselbalch. Jadi dulu itu kita memang mengenal keseimbangan asam basa itu buffer kuatnya adalah kedua organ ini, paru dan ginjal. Di mana si ginjal ini akan mengontrol keseimbangan dari HCO3. Kalau CO2-nya berlebih dihasilkan atau misalnya tidak bisa dikeluarkan, maka si ginjal ini akan mengontrol, dia akan mengurangi, menambah, atau mengeluarkan, ataupun mengabsorpsi kembali si HCO3 itu guna menyeimbangkan. Begitu juga dengan paru ya, ketika ini produksinya atau pengeluarannya terganggu, kemungkinan dia akan mengkompensasi dengan melakukan hiperventilasi.
Nilai normal ini tidak berubah ya, sampai sekarang juga masih seperti ini. pH itu di rentang 7,35 hingga 7,45, PaO2 80 sampai 100, PaCO2 itu 35 sampai 45 mm Hg, HCO3 21 sampai 28, dan best excess itu plus minus 2. Nah, viable range pH di dalam tubuh, di mana pH itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Sementara seluruh tubuh kita itu semua reaksi kimia itu dipengaruhi enzim, semua. Nah, jadi enzim itu salah satu yang mempengaruhi adalah pH. Jadi ketika pH itu terganggu, maka semua reaksi di dalam tubuh akan terganggu. Makanya pH gangguan asam basa ini jika berat itu dapat menyebabkan kematian. Kenapa? Karena proses-proses dalam tubuh itu semua terganggu ya. Jadi viable range-nya itu 6,8 sampai 7,8. Nah, ya tadi ini sudah saya katakan ya, PaCO2 itu merupakan parameter dari gangguan respirasi dan HCO3 itu parameter gangguan dari metabolik. Nah, setelah bertahun-tahun, kayaknya berapa dekade kemudian, si Stewart ini bukan menganulir ya, dia melengkapi sebenarnya. Jadi dia meneliti kemudian melengkapi teori dari Hasselbalch bahwa pH atau H+ dalam plasma itu tidak hanya ditentukan oleh si HCO3 sama PCO2 saja, tapi ada dua variabel yang menentukan, variabel independen dan variabel dependen. Jadi variabel independen ini menentukan variabel dependen ya. Jadi ini tergantung. Ini yang menentukan. Jadi primernya apa akan menghasilkan efek sekunder. Apa aja variabel independennya? Strong ion difference, PCO2, dan protein konsentrasi. Di mana senyawa-senyawa ini ketika terdisosiasi dengan air itu akan menghasilkan H+ atau OH- gitu ya. Jadi kalau kelebihan H+ dia akan jadi asam, kalau kelebihan OH- dia akan jadi basa. Sedikit definisi tentang strong ion difference itu adalah suatu selisih ya. Jadi ketimbangan muatan dari anion kuat di mana dia itu kation dikurangi anion. Secara definisi seperti ini. Nah, bagaimana sebetulnya tubuh itu mengatur pH? Jadi ketika terjadi kondisi yang membuat SID turun, ini untuk stroke ion difference dulu ya. Ketika SID itu turun, kenapa dia SID itu turun? Bisa karena proses gangguan perfusi. Ini sering banget ya kita menjumpai pasien-pasien ini karena kita di anestesi, operasi, pasien critical care itu sering sekali menjumpai pasien shock, MODS, DM yang terjadi KAD atau misalnya hiperglikemik atau HONG gitu dan segala macam yang menyebabkan dia gangguan pH itu akan terjadi produksi dari bisa dari laktat atau dari keto ya. Kemudian ini juga atau ini terjadi retensi dari klor. Kenapa sih retensi klornya? Karena efek dari shock juga bisa retensi klor ya. Ketika klor ini kan akan dikeluarkan oleh ginjal ya dalam bentuk NH4Cl. Jadi kalau kita itu terjadi hipotensi, kemudian kan vasokonstriksi ya, respon tubuh akan vasokonstriksi termasuk vasokonstriksi ginjal. Kemudian terjadi sekresi hormon HDH dan sebagainya gitu kan, sehingga produksi urin turun, oligurin. Nah, itu akan meningkatkan ion klor. Mungkin kalau kalian lihat kalau pasien-pasien post-op atau misalnya pasien critical care, sering banget klornya naik. Kenapa klornya naik? Ya salah satunya adalah respon ginjal ya. Selain mungkin infus juga bisa ya, infus NaCl yang terlalu banyak ini akan mengganggu keseimbangan SID sehingga SID-nya itu turun. SID turun, H+-nya naik, maka pH akan turun. Nah, ketika pH turun ini kompensasi tubuh apa? Ini yang dikatakan dari teori si Henderson itu, maka tubuh akan melakukan hiperventilasi. Jadi hiperventilasi itu tidak selalu berarti pasiennya sesek ya. Kalau pasiennya tidak sesek, mengeluh tidak sesek, tapi dia takipnu, barangkali dia suatu kompensasi dari gangguan keseimbangan asam basa. Kemudian di si SID ini dia akan memicu si ginjal ini, aduh ini kelebihan ini asamnya gitu, kita harus keluarin nih gitu kan. Nah jadi dia berusaha untuk mengeluarkan klor dari ginjal, kemudian ini jadi sintesis albumin dikurangin. Nah
Jadi hipoalbumin kadang-kadang kita jumpai pasien critical care, shock apa segala macam terjadi hipoalbumin, itu adalah salah satu kompensasi dari tubuh dalam mengatur keseimbangan asam basa. Klornya dikurangin, albumnya dikurangin, kemudian produksi amonium jadi naik gitu ya, karena dia harus apa? Karena si klor ini nggak bisa keluar sendirian. Dia harus dia gandeng sama NH4 sehingga terjadi amoniogenesis. Biar supaya ini bisa dikeluarkan. Sehingga kita lihat misalnya pasien dehidrasi lah, amonianya naik ya, NH4 naik gitu kan. Ureumnya juga akhirnya naik. Nah, hingga pH-nya bisa normal. Nah, ini yang baru ya, bukan baru banget ya sebenarnya ya, belum banyak diketahui bahwa gastrointestinal itu juga sebetulnya menyumbang banyak dalam keseimbangan, berkontribusi banyak terhadap keseimbangan gangguan asam basa. Nah, di mana padahal gastrointestinal ini besar ya, dan banyak sekali pasien-pasien dengan gangguan gastrointestinal. Pada gaster itu terjadi pergeseran dari anion kation. Di mana kalau di lambung itu terjadi sekresi dari klor. Jadi kalau kita bilang HCl, asam lambung HCl, sebetulnya bukan hanya, tapi klornya. Yang bikin asam itu klornya. Nah, jadi klor, dia disekresikan dari pembuluh darah ke klor, sehingga di pembuluh darah itu terjadi alkalosis, ya, sedikit alkalosis untuk daerah sini maksudnya. Kemudian di daerah gaster itu asidosis. Bukan asidosis ya, asam lah, asam. Nah, kemudian di usus halus, nih, si klor ini akan diabsorpsi, si natrium ini akan disekresi masuk. Nah, kemudian jadi di daerah sini cenderung asam. Yang ketika di kolon, ini kemudian di kolon ya terjadi absorpsi dari natrium. Ini membuat pH di darah ini kembali normal. Gitu. Jadi kalau terjadi masalah di sini atau masalah di gaster atau misalnya pasien muntah segala macam ya, maka apa yang terjadi dalam darah? Terjadi alkalosis. Jadi yang terjadi alkalosis, kemudian kalau misalnya dia muntah-muntah akan terjadi alkalosis, tapi ketika dia diare dan segala macam gitu kan, ini kan akan terganggu ya absorpsinya. Dia akan terjadi asidosis gitu kan, karena klornya yang banyak. Jadi cermati ketika pasien-pasien kita banyak ya yang digestif, masalah tidak muntah-muntah atau tidak bisa masuk karena gangguan absorpsi dan sebagainya. Di situ akan terjadi gangguan elektrolit dan kemungkinan asam basa. Tapi dok, kalau misalnya seringnya kok normal-normal aja, lihat kompensasinya. Pasien ini takipnu enggak gitu kan, atau misalnya pasien ini hipoalbumin atau tidak kan gitu. Jadi itu adalah merupakan suatu kompensasi dari tubuh. Ya, ini tadi kondisi-kondisi di mana muntah kemudian diare itu dapat menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Mengenali dan evaluasi gangguan keseimbangan asam basa perioperatif. Nah, ini yang kita harus tahu ya. Yang pertama, gimana untuk mengetahui apakah penyakit atau gangguan yang dialami pasien itu berdampak pada keseimbangan asam basa. Jadi ketika kita jumpain pasien ini sakitnya apa ya? Komorbidnya apa ya? Gangguan metabolik ada enggak ya? Kira-kira gangguan ini, penyakitnya ini, gangguan ini akan berdampak enggak pada keseimbangan asam basa? Taunya gimana dok? Ya dibaca dan dihafal. Kemudian yang kedua, menilai apakah ada tanda-tanda kompensasi gangguan asam basa pada organ buffer. Nah, takipnu enggak pasiennya gitu ya. Kalau renal itu agak sulit kita mengevaluasi urinnya, apakah poliuri pasiennya apa gimana gitu ya. Kemudian menilai apakah terjadi gangguan pada organ buffer. Nah, ketika dia ada penyakit yang potensial menyebabkan gangguan keseimbangan basa, kemudian dari pemeriksaan fisik kita juga, waduh parunya masalah ya, atau misalnya dia insufrenal. Ini pasien akan mudah sekali terjadi gangguan asam basa yang tubuh itu sulit untuk mengkompensasi. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati pasien seperti ini biasa perburukannya juga cepat gitu kalau terjadi gangguan keseimbangan asam basa karena terjadi gangguan pada organ buffernya. Evaluasi gangguan asam basa ini dari preoperatif ya.
kita lakukan pemeriksaan klinis lengkap tuh. Toraknya bagaimana, parunya bagaimana gitu ya, dari head to toe. Ada nggak sih gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa? Setelah pemeriksaan klinis lengkap, pemeriksaan penunjang kita lihat AGD, elektrolit, gula darah, albumin, laktat, ureum kreatinin nih maksudnya ya, enzim hepar. Jadi kita lihat tidak hanya AGD tok. Jadi karena kita akan menilai secara keseluruhan elektrolitnya bagaimana, gula darahnya bagaimana, karena ini zat-zat ini yang berkontribusi dalam gangguan keseimbangan asam basa ya. Kalau fototorak kita lihat mau tahu tuh organ buffer parunya nih gimana nih, ya gitu. Kemudian ketika Duranto op ini preoperasi nih kita asesmen dengan melakukan seperti itu. Duranto op itu susah gitu ya, sulit ya sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa kita prediksi pasien tersebut ini akan terjadi gangguan asam basa atau tidak. Misalnya terjadi masalah nih Duranto operasi, terjadi spasme, hipotensi, gangguan perfusi gitu ya. Ini alamat nih, dia nggak akan terjadi gangguan keseimbangan asam basa baik saat itu maupun pasca operasi. Pasienmu shock, prolong shock, tensinya turun terus ya, nggak stabil, 70 udah lama gitu ya, bermenit-menit gitu, 30 menit lebih. Nah itu potensial sekali ketika pasca operasi atau saat itu dicek, itu terjadi asidosis. Pendarahan banyak apa enggak, organ damage gitu kan, kerusakan organ gitu. Jadi kalau terlalu brutal itu ya operasinya itu, jadi organ damage, mediator inflamasi banyak keluar, terjadi kalau mediator inflamasi salah satunya efeknya apa? Vasokonstriksi ya, karena dia noradrenalin naik gitu kan, vasokonstriksi. Nah itu akan mempengaruhi pengeluaran si klor tadi melalui ginjal ya gitu kan. Jadi terjadi vasokonstriksi, gangguan perfusi, laktat naik, gangguan klor, pengeluaran klor, maka potensial sekali ini akan terjadi gangguan keseimbangan asam basa. Cek monitor kalau pasien ini misalnya spontan, RR-nya PCO2-nya naik nggak ya gitu. Nah, ini memang sulit ya karena kita melakukan manipulasi soalnya di sini. Pasiennya dilumpuhkan. Jadi kita nggak tahu pasien itu berkompensasi apa enggak kan gitu. Nah, bisa juga untuk pasien-pasien yang atau operasi-operasi yang betul-betul strict ya, outcome-nya itu akan bergantung sekali dengan kondisi operasi. Seperti misalnya operasi jantung itu selalu kita rutin melakukan cek AGD durante operasi. Nah, kalau pasca operasi kita harus tahu, makanya ketika pasca operasi, terutama yang di ICU, itu mengetahui problem Duranto operasinya apa pasien ini. Perdarahannya berapa? Terjadi apa selama operasi? Terjadi shock berapa lama? Terjadi spasme apa enggak? Terjadi desaturasi apa enggak? Itu penting sekali untuk mengetahui berapa cairan yang masuk, apa aja cairan yang masuk, berapa urin yang keluar. Nah, itu bisa kita memprediksikan ini akan terjadi gangguan asam basa atau enggak. Analisa gangguan asam basa. Nah, kalau kita melihat hasil AGD, ada dua hal yang bisa kita nilai ya di situ. Menilai oksigenasi, dan yang kedua itu menilai gangguan asam basa. Apa aja parameter yang untuk oksigenasi? PaO2, PCO2, saturasi, alveoli arteri gradient itu. Nah, jadi kita kan kalau AADO2 itu apa ya? Nah, itu AADO2 tuh. A gradient itu AADO2 itu sebenarnya selisih tekanan tekanan di udara, tekanan oksigen di alveoli dikurangi tekanan oksigen di arteri. Nah, ada rumusnya sebenarnya. Nanti kali cari aja lah ya. Itu. Kemudian PaO2 dibagi FiO2. Ini untuk menentukan oksigenasi pasien. Yang kedua menilai gangguan asam basa, parameternya pH, HCO3, Be, PCO2. Nah, karena di sini kita gangguan keseimbangan basa, kita bahas yang gangguan asam basa ya. Nah, penilaian setelah kita dapetin hasil itu, kemudian kita harus tahu dulu itu penilaian gangguan keseimbangan basa tadi, ini teori yang tadi ya, bahwa PCO2 itu komponen respiratori, HCO3 itu komponen dari metabolik yang dapat mempengaruhi pH. Kalau Stewart mungkin lebih lengkap lagi. Jadi PCO2 itu untuk komponen respiratori, kemudian untuk metabolik itu ada SID dan asam total. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Sampai sini kuliahnya ada pertanyaan?
Selamat pagi dokter, izin bertanya dok. Ya. Dok, kalau untuk mengenai pemberian terapi cairan, baik itu periopatik, durante, atau sebelum itu seperti apa ya dok? Pemilihan cairannya juga dok. Iya. Gimana? Kami khawatir dok kalau misalnya pasien sedang kondisi asidosis, kita kasih NaCl, bisa kelebihan klorida dok. Oh iya. Tapi kalau dikasih RL, bisa kelebihan laktat juga dok. Oh Itu iya. kira-kira seperti apa ya dok? Makasih dok. Iya. Yang pertama kita harus tahu baseline pasiennya dulu. Tadi ya kalau asidosis primernya di mana? Penyebabnya apa? Respiratorika, metaboliknya di bagian manakah, kan gitu. Kemudian kadar elektrolitnya pada saat itu, SID-nya kita harus tahu dulu gitu kan dalam memberikan cairan gitu. Karena kita ketika tahu asidosis pasti kita juga bisa menghitung yang lain-lainnya kan kira-kira dari mana. Oh ini asidosis kan kita pasti sudah punya data ya. Nah, ketika kita memberikan cairan itu tidak haram memberikan NaCl pada pasien asidosis, tapi tadi, oh dia bukan primernya di situ. Yang kedua, dalam jumlah yang tertentu ya, jadi nggak terus-menerus memberikan NaCl, bisa diselang-seling. Kegunaannya apa sih gitu kan? Dia nih pasien ini perlunya apa gitu kan? Kalau memang dia memerlukan yang hipertonis, sedikit hipertonis, yang nggak apa-apa dikasihkan NaCl, tapi tadi klornya berapa ya? Tapi klornya kalau sudah 112, 118 ya jangan dulu gitu. Klornya udah 118, sudah 112 ya jangan berikan dulu NaCl. Nah, gitu kan. Karena kalau kamu berikan NaCl, sudahlah klornya tambah naik, amonium pun naik, ureum pun akan naik. Karena ureum pun akan harus berusaha dia akan mengeluarkan si klor tadi kan dengan memproduksi amonium gitu kan. Nah itu. Jadi lihat dulu klornya berapa. Kalau sudah mepet, sudah naik, ini kayaknya memang sudah asidosis, klornya pun naik gitu kan. Ya jangan berikan NaCl, berikan aja RL. Loh, tapi RL ada laktatnya. Lah laktat kan akan diproduksi kalau ada oksigen. Jadi pastikan pasienmu tidak terjadi hipoperfusi. Nah, jadi berikan laktat. RL tidak masalah, asal pasiennya tidak hipoperfusi, oksigenasi baik gitu. Karena kalau oksigenasi baik, tidak hipoperfusi, maka si laktat tadi akan diproses jadi ATP. Gitu. Kalau saya sih milihnya biasanya tetap balance solution ya. Balance solution ya. Kalau nggak ada balance solution ya RL. Ada penelitian itu penggunaan RL membandingkan penggunaan RL dan NaCl pada pasien yang KAD itu tidak bermakna. Maksudnya ininya tidak bermakna. Tapi sampai saat ini guideline untuk KAD itu masih menggunakan salin. Jadi memang tidak mesti semua asidosis itu haram pakai NaCl. Boleh. Lihat primernya di mana gitu. Lihat berapa elektrolit saat itu. Biasanya juga orang pasien-pasien kayak gini dia hiponatremi kok kan gitu. Karena proses tadi gitu. Ada yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dulu kuliah kita ya. Karena sudah jam 8.15. Oke ya, terima kasih. Sekian untuk kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.